Halo guys, hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mbak Ulan. Nah, jadi guys, hari ini hari Minggu ya guys. Jadi Mbak Ulan ada acara di KJRI. Acara apa, Wak? Acaranya Ciputra. Jadi kita menghadiri acara Ciputra hari ini yang ada di KJRI. Ada Mbak Rina, ada Fani, ada Pororo lagi pada makan. Ini Ciputra Enterprise Club. Jadi kita mau makan siang dulu, isinya ada apa aja nih. Kita makan dulu, bismillah. Menunya ada apa ini? Oke, let's makan dulu. Mari kita makan siang dulu. Kurang. Jadi acaranya udah mulai guys. Buat saya kurang Awal ya. hari. Hai. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Hai, hai. Yang pintar. Oke, Pak Eni, saya izin Sekarang ya. kita Bapak mau masukin kanan juga, Pak. Bantuin suara. Ada loading 5 detik. Boleh minta bantuannya Bu Novi, silahkan pasang matanya. Mata lah. Handphone semua dimasukin dulu boleh? Siap. Oke, saya mau tanya ke ibu-ibu semua, ini pemanasan dulu ya. Nanti saya lanjutkan topiknya. Apa judulnya? Sama-sama kita bacakan. Hidup secara di kamu halaman, cara tahu rahasia cerdas, kelola keuangan dan wujudkan impian. Kalau begitu boleh kita sama-sama sambut MC kita yang sangat luar biasa siang hari ini, yaitu Ibu Noviana. Boleh kasih aplaus? Oke, tadi sudah pemanasan sedikit sama Bu Bede ya, banyak malah ya. Tadi Bu Bede sempat menyampaikan kalau saya akan menyapa Bapak Ibu, walaupun kita tahu harinya sudah siang, tapi supaya gulanya nggak bekerja dengan baik ya habis makan siang, kita boleh ya pertama kali kita menyapa Bapak Ibu. Saya akan menyapa Bapak Ibu dengan semangat pagi. Bapak Ibu boleh menyapa kembali saya dengan pagi 3 kali. Lalu kalau saya mengatakan apa kabar, Bapak Ibu boleh menyapa kembali dengan luar biasa, dahsyat, dan beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya? Siap. Oke, siap ya? Siap. Semangat pagi! Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Oke, bertepuk tangan untuk kita semua. Rutin melakukan kunjungan ke Hong Kong, kemudian juga ada partisipasi melibatkan juga Universitas Ciputra beberapa kali, dan tadi ada juga salah satu rekan dari PNI di sini yang ternyata kuliah di Universitas Ciputra saat ini. Wow. Mudah-mudahan banyak yang menyusul. Kita senang sekali juga bahwa banyak juga yang mengambil kuliah di Universitas Terbuka. Saya rasa sangat-sangat baik, semangatnya luar biasa. Kadang-kadang kita juga malu melihat semangat ibu-ibu yang ada di sini, PNI yang sangat-sangat luar biasa. Perkenalan singkat mengenai Ciputra Life sendiri, kami adalah perusahaan asuransi jiwa, anak usaha dari Ciputra Group. Dalam hal ini, Ciputra Group sendiri sudah berdiri 42 tahun lebih, didirikan oleh Bapak almarhum Ciputra, salah satu tokoh nasional terutama dalam developer, dalam industri industri real estate. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Entrepreneurship. Kenapa? Karena beliau sangat-sangat percaya bahwa kita bisa meningkatkan taraf hidup kita bisa merubah hidup kita melalui entrepreneurship. Beliau menyatakan bahwa entrepreneurship itu tidak harus menjadi pengusaha, tidak harus menjadi punya usaha. Entrepreneurship itu bisa, yang di government pun bisa menjadi seorang entrepreneur, yang di bisnis juga otomatis bisa, yang bekerja di industri education pun bisa, bahkan yang menjadi karyawan pun bisa menjadi entrepreneurs. Entrepreneurs itu pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa kreatif, bagaimana kita bisa inovatif, merubah sesuatu yang tidak berharga atau kotoran menjadi emas. Itu yang selalu beliau tekankan. Kemudian kami berdiri tahun 2017 Ciputra Life sendiri.
mulai beroperasi tahun 2017, kami relatif baru memang untuk industri asuransi, tetapi selama dari 2017 sampai saat ini kami banyak mendapatkan award juga dari Bisnis Indonesia, dari Infobank, kemudian dari beberapa media kami juga mendapatkan award. Silakan maju ke depan, dan juga Bu Enet silakan maju ke depan. Bu Yogi, silakan Bu Yogi. Aduh, Bu Yoginya di belakang, lupa tadi. Silakan Bu Yogi, silakan maju ke depan. Supaya Bu Bene juga. Oke Pak. Oh, Bapak sama Pak. Kita upload ya. Lalu dilanjutkan foto bersama. Bu Benedikta, silakan maju ke depan. Mohon maaf Bu Yogi, silakan Bu Yogi. Ibu Benedikta, terus kita kembali lagi ya, ibu-ibu ya. Oke, semoga nggak bosan ya. Izin Pak Selamat, Pak Heki, Bu Endah untuk menyampaikan literasi keuangan ya ke teman-teman semua. Apakah sudah menyala? Belum menyala? Oke, kita akan bagikan ada dua. Kita main-main sebentar, tapi data yang harus diisi valid oleh ibu-ibu semua. Teman-teman dari CC boleh bagikan. Ada dua kertas yang akan ibu-ibu isi sesuai dengan tema dan topik pada siang hari ini. Bu Novi boleh dibantu. Oke. Semoga udah nyala ya. Ya, jangan bingung-bingung. Pulpen semuanya boleh tolong dikeluarkan dulu. Lebih rendah di warna kuning, betul ya? Tapi kenyataannya gimana? Silahkan lihat catatannya. Ayo, catatan kertas. Aman atau enggak secara kesehatan keuangan? Aman. Benar, aman? Insya Allah aman. Jempolnya ke atas, ngaku ya, nggak boleh lihat kanan kiri, banyak kan aman. Yang nggak aman, ngaku, jempolnya ke bawah. Ada yang ngaku? Ada, jujur, nggak apa-apa Bu. Oke, kita lanjut ya. Saya mau ajak ibu-ibu, bener nggak sehat? Apa tadi jangan isinya dikira pengeluaran malah justru naik? Kenapa? Pada saat kita masa berkarir dan berkeluarga, setuju ya, mulai muncul utang, betul nggak? Kemudian kita harus mulai persiapan dana pensiun. Kita harus punya proteksi jiwa atau asuransi, plus kita juga harus punya tabungan. Di masa-masa inilah kita harus memiliki poin-poin yang tadi saya sampaikan. Dana pensiun, proteksi jiwa, kemudian tabungan. Kenapa? Karena begitu masa pensiun nanti, secara income berhenti, tapi secara resiko sakit, semakin kondisi seseorang bertambah tua, semakin rentan kan? Secara fisik, mulai muncul banyak penyakit. Ingat, bukan hanya penyakit fisik, tapi mulai muncul penyakit mental juga. Kalau ibu-ibu pernah dengar post power syndrome. Post power syndrome maksudnya apa? Pada saat kita pensiun, biasanya ibu-ibu nih ya, kerja di Hong Kong mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Aktivitasnya kan rutin, reguler, sama, benar nggak? Kalau yang punya momongan, pagi masak dulu, habis itu nganterin momongannya sekolah, nanti jemput lagi, ngawasin ngerjain PR, masak lagi, tidurin si momongannya. Reguler, rutin, aktivitasnya sama. Begitu udah nggak kerja, hilang aktivitas itu. Kalau kita nggak menyibukkan diri dengan segala macam aktivitas, mulai muncul penyakit mental, gangguan kejiwaan, itu yang disebut dengan post power syndrome. Jadi penyakit-penyakit yang muncul pada saat nanti kita pensiun, ibu-ibu, nggak cuma penyakit fisik, tapi juga mulai muncul penyakit mental. Itu harus dipersiapkan sejak kita produktif saat ini, baik secara finansial maupun secara kondisi mental di kemudian penghasilan berhenti. Disinilah dana pensiun dibutuhkan.
Kenapa? Karena ibu-ibu nggak mau dibutuhkan. Kalau sejak sekarang kita produktif bekerja, nggak disiapkan dengan baik, dibayangin aja. Kira-kira nanti kondisi di tanah air yang akan merawat Anda di hari tua nanti adalah diri kita saat ini pada saat kita produktif. Jadi jangan berharap ibu-ibu. Nah ini penting apa? Kita nabung 1 tahun di celengan ayam. Pas kita butuh celengannya dibanting, pecah, keluar uang. Ingat, anak-anak itu bukan celengan ibu-ibu semua. Jadi gini, ini anak masih kecil, disekolahin, dirawat, ya, kemudian dibesarkan dengan kasih sayang, diberikan pendidikan terbaik, dengan harapan pada saat nanti ibu-ibu purna bakti pensiun di hari tua nanti, anak-anaklah yang akan menjamin hidup kita. Jangan. Paradigma pola pikir mindset seperti itu buru-buru dihapus dari pikiran kita. Kenapa? Karena anak kita bukan celengan kita. Kenapa seperti itu? Nah, nanti saya akan masuk ke berikutnya. Pertanyaannya, pengelolaan keuangan ibu-ibu udah seperti ini belum? Gaji 10 juta misalnya, 10%-nya digunakan untuk sosial kebaikan, untuk amal, ya. Pada saat nanti mereka besar, mereka punya keluarga, mereka menikah, ibu-ibu hanya menciptakan anaknya ibu-ibu semua sebagai roti lapis atau sandwich. Dia akan terhimpit di antara 2 ekonomi keluarga. Ekonominya dia sendiri, si anak-anaknya, dan ibu-ibu. Tega seperti itu? Tidak. Ya. Kalau misalnya secara keuangan ibu-ibu belum mengatur seperti ini, 10% untuk sosial kebaikan, 20% dana masa depan, 30% cicilan hutang, 40% untuk kehidupan saat ini, bisa jadi di hari tua nanti bisa jadi seperti inilah gambaran hidup kita. Tapi kalau ibu-ibu sudah punya formula yang tadi, hari tuanya bisa kayak gini nih. Amin. Punya aktivitas, punya bisnis yang diimpikan pada saat sekarang kerja, bisnis impiannya mau bangun usaha kuliner, bisa jadi seperti ini. Amin. Udah nggak kerja lagi, punya kesibukan, nggak ada tuh penyakit mental yang akan dekat-dekat sama kita, ya. Sekarang kita sama-sama cek lagi persiapan hari tua. Kalau tadi kan persiapan keuangan secara umum. Pada saat 15 tahun menabung, terjadi resiko yang kita tidak inginkan atau tidak kita duga-duga. Kena penyakit kritis, kanker. Kira-kira bos kita mau masih pakai jasa kita nggak? Langsung di-cut, ya kan? Berarti program menabung dan investasinya berhenti. Atau misalnya pada saat menabung atau berinvestasi untuk pendidikan anak kuliah nanti, kitanya dipanggil Tuhan tutup usia. Sementara anak masih SMP, masih butuh biaya pendidikan. Bagaimana program menabungnya? Bisa menjawab? Atau berhenti? Berhenti, orang kita udah meninggal, nggak ada income lagi buat keluarga. Karena itu ibu-ibu pada saat menabung dan berinvestasi, proteksi jiwa menjadi penting. Gunanya untuk apa? Untuk mengamankan masa depan diri kita. Jadi kalau misalnya pada saat menabung atau berinvestasi kita kena penyakit kritis atau kita meninggal dunia, ada proteksi jiwa atau asuransi jiwa yang akan mengeluarkan santunan yang tadi saya bilang, atau dana waris. Dana waris itulah yang akan menyelamatkan kehidupan keuangan keluarga kita. Jadi kalau kita punya proteksi jiwa atau asuransi jiwa, itu bukan untuk memberikan nyawa cadangan buat kita. Enggak, kita tetap dipanggil Tuhan. Tapi jangan sampai pada saat kita meninggal dunia, keluarga kita pun jadi tanda kutip ikut meninggal juga, karena kehidupan mereka harus terus berjalan. Kitanya meninggal tapi kehidupan mereka tetap berjalan. Karena itu proteksi jiwa juga penting selain menabung dan berinvestasi. Kalau berinvestasi supaya nggak terjebak tadi dengan investasi bodong, waspada ya, ini kan banyak investasi di program yang tidak aman dan tidak terpercaya. Tipsnya, pastikan institusi yang bapak ibu, yang ibu-ibu pilih itu aman dan terpercaya. Jadi pada saat kita mau berinvestasi, wajib penting ibu-ibu tahu profil perusahaan atau programnya seperti apa. Jangan pernah tergiur dengan janji-janji muluk. Ah, ini pengembaliannya, keuntungannya tinggi sampai 9%. Percaya ibu-ibu, kalau risikonya tinggi, risiko berinvestasinya tinggi, pengembalian tinggi, pasti risiko berinvestasinya tinggi. Jadi jangan pernah berharap ya, udah gitu ibu-ibu nabungnya atau berinvestasinya di program yang
namanya aja nggak pernah terdengar gitu. Programnya bisa dijamin itu tidak aman dan tidak terpercaya. Saya putarkan satu video, ini video korban-korban investasi kembali menjadi korban dugaan investasi bodong. Kali ini sejumlah perwakilan korban diperiksa di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan investasi bodong oleh grup Vikasa